Pernahkah kalian melihat tumbuhan yang layu bisa menjadi segar atau sebaliknya dari yang segar menjadi layu? Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi peristiwa tersebut? Kemudian, apakah ini ada kaitannya dengan air? Salah satu faktor utama terjadinya tanaman layu adalah kurangnya kadar air yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Hal tersebut diakibatkan dari penyerapan energi matahari oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Penyerapan energi matahari membuat tumbuhan melepaskan sejumlah air atau kehilangan sejumlah air, sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi layu. Proses kehilangan air ini disebut sebagai transpirasi. Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya tentang transpirasi pada tumbuhan, kalian bisa saksikan di video ini sampai akhir. Bersama saya, Kiswatun Muhayyaro, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Sebelum kita bahas tentang transpirasi, kita review kembali konsep transportasi pada tumbuhan ya. Oke, seperti yang sudah kita diskusikan di video sebelumnya bahwa tumbuhan itu memerlukan nutrisi yang digunakan untuk tumbuhan dalam segala aktivitas hidupnya. Nutrisi tersebut ada yang bersifat mikronutrien, ya maksudnya adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit seperti zinc, kemudian besi dan lain-lainnya, dan juga ada makronutrien yaitu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti nitrogen, oksigen, hidrogen, ya karbon dan lain-lain. Semua nutrisi tersebut kecuali karbon dioksida itu bisa diserap melalui akar, di mana nutrisi tersebut terkandung di dalam tanah. Kemudian selain itu, akar juga menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran ini mendukung proses respirasi selular sel akar. Air dan garam mineral yang telah masuk ke dalam sel akar itu kemudian akan diangkut melalui pembuluh xilem dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan sampai dengan tunas, ya bagian paling atas. Kemudian tumbuhan akan kehilangan air melalui stomata dan bagian lainnya yang berfungsi untuk menciptakan suatu gaya di dalam daun untuk menarik xilem ke atas. Nah, proses ini disebut sebagai transpirasi. Di sisi lain, daun juga memasukkan karbon dioksida sebagai bahan baku fotosintesis dan mengeluarkan atau menukarkannya dengan oksigen sebagai hasil dari proses fotosintesis. Hasil fotosintesis lainnya seperti gula dengan rumus kimianya C6H12O6 ya akan diedarkan oleh pembuluh floem untuk keperluan aktivitas tumbuhan. Nah, itulah gambaran umum tentang transportasi tumbuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa transportasi tumbuhan itu mencakup 6 peristiwa. Yang pertama, di mana akar menyerap air maupun garam mineral. Selain itu, akar juga mempertukarkan antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian xilem, pembuluh xilem itu menyalurkan air ke seluruh tubuh sampai dengan tunas. Kemudian ada proses transpirasi yaitu pengeluaran uap air, ada proses fotosintesis, dan terakhir hasil fotosintesis disalurkan oleh pembuluh floem. Nah, kita bisa simpulkan bahwa transpirasi ini ya, proses transpirasi ini termasuk salah satu dari proses transportasi pada tumbuhan. Dari tadi kita sudah menyebut-nyebut transpirasi ya. Apa sih definisi dari transpirasi itu sendiri? Nah, transpirasi itu didefinisikan sebagai proses kehilangan sejumlah air dalam bentuk uap dari jaringan tumbuhan.
Bagian tumbuhan yang bertugas dalam proses transpirasi ini salah satunya adalah stomata. Ya, masih ingat apa itu stomata? Jadi stomata itu diartikan sebagai mulut daun yang berfungsi untuk jalan keluar masuknya dari gas, baik itu oksigen maupun karbon dioksida. Selain itu, ada beberapa bagian tumbuhan juga yang berperan dalam transpirasi, tapi dalam kapasitas yang kecil ya, tidak seperti stomata. Contohnya adalah lentisel. Itulah definisi dari proses transpirasi pada tumbuhan. Mengapa ya tumbuhan melakukan transpirasi atau mengapa tumbuhan mengeluarkan sejumlah air padahal tumbuhan tersebut menyerap air dari atau melalui sel-sel akar? Nah, kalau kita buat pertanyaan sederhana begini, mengapa tumbuhan itu menyerap air melalui sel-sel akar kemudian dikeluarkan kembali melalui stomata? Ternyata ada alasan mengapa terjadi demikian ya. Nah, paling tidak saya menyebutkan dua alasan yang melatar belakangi dari proses tersebut. Yang pertama, karbon merupakan bahan penyusun dasar dari tumbuhan. Salah satu contohnya bagian tumbuhan yang disusun oleh karbon adalah membran sel, ya. Di mana karbon ini berasal dari udara, ya, diambil oleh tumbuhan dalam bentuk karbon dioksida atau CO2. Kemudian karbon ini juga di mana karbon dioksida ini diambil melalui stomata. Jadi pada saat pengambilan karbon dioksida dari lingkungan melalui stomata, maka sebanyak itu pula air akan keluar atau tumbuhan kehilangan air melalui stomata tersebut. Karena air dan karbon dioksida itu bergerak melalui stomata yang sama. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa salah satu penyebab kenapa tumbuhan melakukan transpirasi adalah yaitu tumbuhan menyerap karbon dioksida ya sebagai bahan baku untuk nanti metabolisme tubuhnya. Nah, penyerapan itu di samping itu ternyata tumbuhan tersebut juga mengeluarkan air gitu. Itulah alasan kenapa terjadinya transpirasi tumbuhan. Alasan yang kedua yaitu pada siang hari, tumbuhan itu akan terpapar oleh sinar matahari. Nah, sinar matahari tersebut akan diserap oleh tumbuhan untuk membantu dalam proses fotosintesis. Jika serapan energi matahari tersebut tidak diimbangi dengan usaha untuk membebaskan energi matahari tersebut, maka yang terjadi adalah kenaikan suhu pada tumbuhan atau suhu tumbuhan tersebut akan meningkat. Nah, peningkatan suhu tersebut sangat mengganggu proses metabolisme di dalam tubuh tumbuhan. Oleh karena itu, perlulah adanya proses transpirasi, di mana dengan cara mengeluarkan sejumlah air, maka akan menurunkan suhu dari tubuh tumbuhan tersebut. Itulah alasan mengapa transpirasi itu harus dilakukan oleh tumbuhan. Setelah kita bahas tentang definisi transpirasi, kemudian alasan mengapa tumbuhan melakukan transpirasi, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi transpirasi bagi tumbuhan. Yang pertama, yaitu mempercepat laju pengangkutan unsur hara maupun air ya melalui pembuluh xilem. Yang kedua, menjaga turgiditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi optimal. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas suhu dari daun. Itulah fungsi transpirasi pada tumbuhan. Ternyata untuk melakukan transpirasi tumbuhan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya.
yaitu faktor tersebut ada yang berasal dari internal atau faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri, dan juga ada faktor eksternal, yaitu faktor yang dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, faktor internal itu terdiri dari jumlah stomata, struktur anatomi daun, dan juga potensial osmosis daun. Jumlah stomata pada masing-masing daun itu berbeda ya, tergantung dari jenis tumbuhan itu sendiri. Ada yang jumlah stomatanya banyak, ada yang jumlah stomatanya juga sedikit. Nah, jumlah stomata ini juga disesuaikan dengan lingkungan dari tempat tinggal atau habitat dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya pada tumbuhan yang hidup di air itu biasanya jumlah stomatanya paling banyak ada pada bagian atas dari permukaan daun, sedangkan untuk tumbuhan darat itu jumlah stomata yang paling banyaknya ada di bagian bawah dari daun. Kemudian bagaimana dengan daerah gurun gitu kan, yang dimana daerah gurun tersebut kekurangan air gitu, otomatis mau nggak mau si tumbuhan tersebut juga harus menghemat air agar tidak menguap atau keluar dengan berlebihan gitu ya. Nah, jadi jumlah stomata ini berpengaruh terhadap transpirasi tumbuhan. Intinya bahwa semakin banyak stomata pada tumbuhan tersebut, maka semakin banyak pula tumbuhan tersebut akan kehilangan air. Dan jumlah stomata ini ditentukan oleh masing-masing dari jenis tumbuhan. Yang kedua, struktur anatomi daun. Struktur anatomi daun dari satu daun atau dari satu tumbuhan ke tumbuhan lainnya itu berbeda-beda, tergantung jenis dari tumbuhan itu tersendiri. Nah, ada tumbuhan yang memiliki trikoma maupun kutikula, ya. Nah, kalian bisa cari itu perbedaan antara trikoma dan kutikula, di mana kedua bagian dari tumbuhan ini berfungsi untuk menghalangi terjadinya penguapan air. Terakhir, potensial osmosis daun. Sel daun mempunyai potensial osmosis yang tinggi sehingga air tidak mudah untuk menguap. Itulah faktor internal yang mempengaruhi dari transpirasi tumbuhan. Next, untuk faktor eksternal atau faktor luar dari tumbuhan yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan ada beberapa jenis. Yang pertama ada kelembapan udara, suhu, angin, dan air. Kelembapan udara terjadi apabila kelembapan udara di lingkungan itu menjadi rendah, maka selisih potensial air antara rongga daun dan udara menjadi besar. Akibatnya akan terjadi penguapan dengan cepat dan terjadi difusi uap air ke udara berlangsung makin cepat. Jadi bisa disimpulkan bahwa apabila kelembaban udaranya rendah ya, maka transpirasi akan tinggi. Yang kedua, suhu ataupun temperatur, di mana kenaikan temperatur akan mempercepat transpirasi tumbuhan karena terjadi evaporasi dari permukaan mesofil daun itu meningkat. Yang ketiga ada angin. Angin ini sendiri dapat memindahkan uap air dari permukaan daun sehingga menjadi kelembapannya menurun. Terakhir, adanya ketersediaan air. Apabila jumlah air yang terdapat di lingkungan dari tumbuhan itu terbatas ya, maka transpirasi ini akan berkurang. Itulah faktor-faktor luar, yaitu ada 4 ya, kelembapan udara, suhu, angin, dan air yang mempengaruhi dari proses transpirasi tumbuhan. Transpirasi itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Nah, pembagian ini berdasarkan letak dari proses transpirasi dilakukan. Yang pertama ada transpirasi kutikula, yang kedua transpirasi lentisel, dan terakhir transpirasi stomata. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah transpirasi kutikula. Nah,
Transpirasi kutikula ini merupakan penguapan air yang terjadi secara langsung melalui kutikula epidermis. Kalian tahu nggak apa itu definisi dari kutikula? Kutikula itu didefinisikan sebagai lapisan pelindung pada seluruh tumbuhan yang berfungsi untuk memperlambat kehilangan air, baik itu dari daun, batang, bunga, buah, maupun biji. Nah, kutikula ini biasanya ada di atas epidermis ya, yang bentuknya mengkilap. Nah, mengkilap yang dimana kutikula itu tersusun dari seperti lilin gitu. Jadi fungsinya untuk pelindung agar tumbuhan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan air. Nah, kutikula ini mengeluarkan atau melakukan transpirasi hanya 10% dari jumlah keseluruhan. Jadi, bisa dikatakan bahwa transpirasi melalui kutikula ini sangat kecil ya, dibandingkan dengan stomata. Selanjutnya ada transpirasi lentisel. Lentisel tersusun atas sel-sel yang renggang, di mana sel tersebut banyak adanya ruang sel untuk digunakan dalam pertukaran gas. Nah, lentisel ini biasanya ada pada batang dan akar ya. Kemudian untuk transpirasi lentisel ini paling sedikit dilakukan penguapan airnya dibandingkan dengan transpirasi yang terjadi melalui stomata maupun kutikula. Yang terakhir ada transpirasi stomata. Nah, transpirasi stomata ini biasanya lebih umum ya dibahas kenapa? Karena di stomata inilah proses transpirasi itu lebih banyak dilakukan. Stomata sendiri kita lebih kenalnya adalah mulut daun ya, di mana stomata ini merupakan lubang atau celah yang terdapat pada epidermis. Nah, sebagian besar transpirasi itu terjadi pada stomata. Itulah jenis transpirasi yang ada pada tumbuhan, terdiri dari 3 ya, transpirasi kutikula, transpirasi lentisel, dan terakhir transpirasi stomata. Untuk transpirasi ini, saya lebih memfokuskan yang akan dibahas adalah transpirasi stomata ya, karena di stomata ini proses transpirasi lebih banyak dilakukan atau lebih besar terjadi di stomata. Oke, kalian bisa lihat struktur dari stomata pada slide ini, di mana pada slide ini terlihat gambar ya. Di bagian atas itu terlihat satu helaian daun, di mana kalau kita perlebar dari helaian daun tersebut, maka akan terlihat bagian yang disebut sebagai stomata. Apa definisi dari stomata? Nah, stomata ini merupakan lubang atau celah yang terdapat pada epidermis. Kemudian umumnya itu berwarna hijau, di mana sel ini dibatasi oleh sel khusus yang disebut sebagai sel penutup atau sel penjaga. Ya, sel penutup ataupun sel penjaga. Nah, sel penjaga ini dikelilingi oleh sel, di mana disebut sebagai sel tetangga di antara sel-sel epidermis lainnya. Kemudian, stomata ini juga didefinisikan secara sederhana disebut sebagai mulut daun. Ya, kenapa disebut mulut daun? Karena memang fungsi dari stomata ini adalah tempat keluar dan masuknya dari gas serta air gitu ya. Kalau gas berarti karbon dioksida dan oksigen, sedangkan satu lagi adalah air. Nah, stomata ini umumnya terletak pada bagian atas permukaan dari epidermis maupun di bagian bawah dari daun. Umumnya antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya atau jenis satu tumbuhan dengan jenis tumbuhan lainnya itu berbeda jumlah stomatanya ya. Pada tumbuhan air umumnya memiliki daun yang tipis dan lebar dengan stomata lebih banyak dibentuk pada epidermis atas daun.
Sedangkan untuk tumbuhan darat, itu umumnya jumlah stomata itu ada pada bagian epidermis bawah daun. Itu yang paling banyaknya. Ya, saya ulangi, untuk tumbuhan air itu banyaknya di bagian atas dari daun, sedangkan untuk tumbuhan darat itu ada di bagian bawah. Mungkin ini lebih menyesuaikan dari proses transpirasi itu sendiri. Selanjutnya untuk tumbuhan daerah kering, bentuk stomatanya lebih kecil dan lebih banyak dibentuk di permukaan bawah daun gitu ya. Nah, lagi-lagi ini menyesuaikan. Mungkin kalau daerah kering mengantisipasi transpirasinya tidak terlalu banyak dikeluarkan. Selain itu, banyak diikuti pula dengan penebalan kutikula untuk membantu menahan laju kehilangan air melalui transpirasi. Sedangkan untuk tumbuhan gurun, di mana tumbuhan gurun itu lebih banyak terdapat sinar matahari ya, ketimbang dengan mendapatkan air, ataupun si tumbuhan tersebut mengalami stres karena kekurangan air dan suhu yang panas, maka struktur stomatanya itu melekuk ke dalam hingga menjadi tersembunyi. Ya, itulah dari struktur atau jumlah banyaknya stomata antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lainnya. Kemudian fungsi utama stomata untuk apa? Nah, walaupun tadi sudah disinggung ya untuk pertukaran gas, kita jelaskan kembali bahwa fungsi utama selain untuk pertukaran gas seperti karbon dioksida, oksigen, ternyata fungsi utama lainnya untuk stomata adalah sebagai transpirasi ya. Sederhananya, tumbuhan ini akan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengeluarkan oksigen yang berguna bagi hewan maupun manusia. Selama siang hari, karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis akan berdifusi masuk ke daun lewat stomata. Kemudian oksigen hasil fotosintesis itu dan uap air dari respirasi berfusi keluar dari daun. Kemudian saya ulangi lagi untuk struktur stomatanya ya. Secara umum, struktur stomata tersusun atas dua sel penjaga atau sel penutup, di mana di sel penjaga tersebut di dalamnya tersusun atas nukleus, kloroplas, vakuola, dan dinding sel. Struktur stomata juga terdiri dari nukleus, kloroplas, vakuola, dan dinding sel ya. Kemudian sel penjaga juga dikelilingi oleh sel-sel tetangga. Oke, setelah kita membahas tentang struktur dari stomata, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana sih mekanisme dari buka dan tutup stomata. Nah, yang kita ketahui bahwa stomata itu adalah mulut daun di mana fungsinya untuk mengeluarkan dari uap air dan juga sebagai jalan keluar masuk dari gas seperti oksigen maupun karbon dioksida. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme buka tutup dari stomata ini. Oke, kita akan bahas di slide ini ya. Nah, dari tadi kita sudah menyebut-nyebut bahwa di dalam stomata itu ada yang disebut sebagai sel khusus ya di antara sel epidermis lainnya, yaitu sel penjaga atau sel penutup. Nah, memangnya apa fungsi dari sel penjaga pada stomata ini? Nah, sel ini berfungsi untuk mengatur buka tutup dari stomata dengan cara mengontrol dari diameter stomatanya. Dengan mengubah bentuk stomata dari yang lebar menjadi yang menyempit atau sebaliknya ya dari yang menyempit ke lebar pada celah di antara kedua sel penjaga tersebut. Jadi, yang mengatur adanya buka tutup stomata ini adalah sel penjaga atau sel penutup yang di antara sel epidermis lainnya. Kemudian, bagaimana mekanisme buka tutup stomatanya? Nah, pada keadaan stomata terbuka,
sel stomata, terutama pada sel penjaga itu dalam keadaan turgid, di mana sel penjaga menyerap air melalui proses osmosis sehingga menyebabkan sel penjaga akan membengkak dan memberi celah pada kedua sisi sel penjaga tersebut. Hal tersebut terjadi karena adanya mikrofibril pada selulosa. Nah, kalau kalian lihat di gambar yang bagian A di atas ya, kiri atas itu terlihat bahwa di antara sel penjaga itu ada garis-garis ya yang disebut sebagai mikrofibril selulosa. Nah, mikrofibril selulosa itu seperti untayan atau gelendong ya selulosa yang bentuknya mirip dengan benang. Nah, mikrofibril selulosa ini menahan atau menarik peregangan dan tekanan ke arah paralel ataupun sejajar. Dengan demikian, arah paralel tersebut menyebabkan sel-sel meningkatkan panjangnya, maksudnya sel dari sel penjaga ini ya meningkatkan panjangnya daripada lebarnya, sehingga terjadilah pembukaan stomata. Sebaliknya, dalam keadaan stomata tertutup, yaitu di mana sel kehilangan air dan menjadi lembek serta berkerut. Nah, sel-sel penjaga tersebut akan mengecil secara bersamaan, kemudian menutup celah di antara sel penjaga tersebut. Perubahan tekanan turgor pada sel penjaga itu menyebabkan pembukaan maupun penutupan dari stomata. Yang kita ketahui bahwa tekanan turgor itu adalah tekanan yang mendorong dari membran sel ya. Jadi kalau tekanannya rendah berarti terjadi penutupan stomata. Sebaliknya, kalau terjadi tekanan turgor yang tinggi maka menyebabkan pembukaan pada stomata. Nah, perubahan tekanan turgor ini diakibatkan adanya pengambilan maupun kehilangan dari ion kalium atau K+ oleh sel penjaga. Ketika stomata membuka, maka ketika itu juga sel penjaga itu mengumpulkan ion kalium yang diambil dari sel epidermis lainnya, di mana ion kalium ini menyebabkan potensial air di dalam sel stomata tersebut menjadi lebih negatif. Nah, kondisi ini memungkinkan air mengalir pada sel penjaga secara osmosis sehingga menyebabkan sel tersebut menjadi membengkak. Nah, perlu kita ketahui ya, yang namanya potensial air itu kan kondisi di mana untuk menjelaskan tentang keadaan status air di dalam sel tersebut. Semakin rendah potensial air atau semakin negatif dari potensial air di suatu sel tersebut, maka semakin besar juga kemampuan sel tersebut untuk menyerap air di dalam tanah. Nah, kita bisa kesimpulkan bahwa ketika sel penjaga itu mengumpulkan ion K+, itu artinya menyebabkan potensial air menjadi rendah ya, sehingga bisa menyebabkan bisa menyerap air lebih banyak, sehingga menyebabkan sel tersebut membengkak. Sebaliknya, ya ketika terjadi penutupan dari stomata, itu artinya bahwa sel penjaganya itu kehilangan ion kalium atau K+ yang menyebabkan kehilangan air secara osmosis. Ion kalium ini atau K+ ini sebagian besar disimpan pada vakuola ya, vakuola yang ada pada sel penjaga. Nah, bagaimana ketika si sel penjaga itu telah bermuatan positif akibat dari masuknya K+ tadi ya, maka sel penjaga tersebut akan mengambil ion klorida atau Cl- untuk menurunkan dari muatan positif pada sel penjaga tersebut. Itulah mekanisme buka tutup dari stomata. Oke, dari video ini kita sudah membahas ya tentang apa itu transpirasi.
Kemudian alasan mengapa tumbuhan harus melakukan transpirasi, tujuan tumbuhan melakukan transpirasi, fungsi dari transpirasi, faktor yang mempengaruhi tentang transpirasi, kemudian jenis transpirasi, sampai dengan bagaimana mekanisme transpirasi dilakukan oleh tumbuhan melalui buka tutup dari stomata. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.